Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Sekarang kita menuju ke materi yang kedua, yaitu pengantar pendidikan keterampilan hidup, PKH. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup, PKH. Pada pertemuan satu ini, Anda akan mempelajari pengantar PKH yang membahas tentang 13 keterampilan hidup yang terdapat dalam kurikulum PKH ini dan bagaimana PKH berbeda dari mata pelajaran lainnya. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi perbedaan PKH dengan mata pelajaran lainnya, menentukan 13 keterampilan hidup yang termasuk dalam kurikulum PKH, dan membantu serta mengingatkan siswa-siswi Anda tentang aturan kelas. Klik topik yang tersedia di modul ini untuk membuka konten e-learning. Selamat belajar. Perhatian. Setelah menyelesaikan modul ini, klik tombol mark complete untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Pengantar pendidikan keterampilan hidup. Pertemuan 1, pengantar pendidikan keterampilan hidup PKH. Pada modul 1 ini, Anda akan mempelajari persiapan untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mempelajari serangkaian pertemuan yang ada di modul 1 ini dan berbagai kiat-kiat untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda selama mempelajari modul ini. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 1, pengantar pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Perkenalkan, mereka adalah para guru yang akan menemani Anda mempelajari modul Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Halo, saya Pak Bondan. Saya akan menemani Anda di pertemuan 1 dan modul 1. Hai, saya Ibu Lulu. Saya akan menemani Anda di modul 2. Halo teman-teman guru, saya Pak Justinus. Nah, saya akan temani Anda di modul 3. Apa kabar? Nama saya Ibu Ratna. Kalau saya akan bertemu Anda di modul 4. Hai, saya Pak Asep. Kita akan bertemu di modul 5. Selamat belajar. Halo, selamat datang di pertemuan pertama, pengantar Panduan Kerja Guru Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. PKH ini berbeda dari praktik atau kegiatan pendidikan lainnya. Ada 13 keterampilan hidup yang berbeda sesuai dengan kurikulum yang akan Anda jelaskan kepada para siswa-siswi Anda. Nah, pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi bagaimana PKH berbeda dari mata pelajaran lainnya, menentukan 13 keterampilan hidup yang termasuk dalam kurikulum PKH, menyepakati komitmen belajar atau tata tertib atau aturan kelas. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap menemani saya untuk memfasilitasi pembelajaran PKH? Hari ini, Pak Bondan akan memfasilitasi pembelajaran PKH pertemuan pertama dengan tema Pengantar PKH. Klik pintu untuk masuk ke kelas. Saat memasuki kelas, sambutlah siswa-siswi Anda dan beritahu mereka tema dari pertemuan pertama.
yaitu perkenalan tentang PKH. Jangan lupa untuk relaksasi bersama siswa-siswi Anda sebelum memulai pembelajaran. Klik ikon untuk melihat latihan relaksasi dan pemberi semangat. Latihan relaksasi dan memberi semangat. Anda dapat menggunakan latihan-latihan singkat ini di awal setiap pertemuan untuk menciptakan suasana santai atau agar siswa menjadi lebih bersemangat. Anda dapat memilih latihan-latihan yang sesuai dengan suasana hati siswa ketika memasuki ruangan kelas. Saat Anda memfasilitasi sebuah latihan relaksasi, usahakan agar durasinya tidak lebih dari 10 menit. Cobalah untuk mempraktekkan semua latihan yang tertera di bawah ini dan ulangi latihan-latihan yang digemari oleh siswa Anda. Latihan relaksasi. Pilihlah salah satu latihan relaksasi yang ada dalam daftar ini jika Anda mengamati bahwa ketika memasuki ruang kelas, siswa cenderung hiperaktif, tidak fokus, berisik, atau mengganggu. Latihan relaksasi akan membantu mereka menjadi tenang dan fokus secara mental, yang pada akhirnya akan membantu jalannya proses pembelajaran yang lebih teratur. Kiat untuk memfasilitasi latihan relaksasi. Cobalah untuk menciptakan suasana tenang, tanpa gangguan suara keras maupun orang keluar masuk ruangan kelas. Saat melakukan latihan relaksasi, siswa sebaiknya berdiri atau duduk di kursinya masing-masing, atau duduk di lantai, namun tidak disarankan untuk berbaring. Selama latihan, siswa dapat memilih untuk memejamkan atau membuka mata mereka. Saat memandu latihan relaksasi, turunkan nada suara Anda. Gunakan suara yang lembut dan tidak tergesa-gesa, sehingga membantu siswa merasa rileks. Untuk memulainya, Anda dapat langsung membaca isi naskah yang disediakan di bawah ini. Nantinya, ketika Anda sudah lebih percaya diri dalam memfasilitasi latihan relaksasi, Anda mungkin tidak perlu lagi berpatokan pada naskah. Latihan relaksasi 1. Pernapasan dasar, duduk atau berdiri. Guru berkata, ambil posisi yang nyaman, pastikan kamu dapat bergerak leluasa, dan usahakan tidak terlalu berdekatan dengan tidak menyentuh orang lain. Kamu dapat memilih untuk duduk di kursimu, atau duduk di lantai atau berdiri, tetapi jangan berbaring di lantai. Kalau menurutmu nyaman, kamu boleh memejamkan atau membiarkan matamu tetap terbuka selama kita melakukan latihan relaksasi ini. Kamu bebas memilih. Mohon untuk bersikap tenang atau tidak bersuara agar kita dapat memulai latihan relaksasi. Tunggu sampai semua siswa diam. Marilah kita sekarang memperhatikan napas kita. Bernapaslah secara alami. Tidak perlu mengubah gaya pernapasan kita. Tidak perlu memperdalam atau memperpanjang pernapasan kita. Kita hanya perlu perhatikan pernapasan kita baik-baik. Apakah napasmu saat ini cepat, lambat, dangkal, dalam? Mari kita memperhatikan pernapasan kita selama 1 menit. Sekarang mari kita menarik napas dalam-dalam. Lebih dalam dan lebih dalam. Ambil napas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Berikutnya, mari kita kembali menarik napas dalam-dalam dan tahan napas selama 3 hitungan, selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru atau fasilitator menghitung sampai 3 secara perlahan. Kemudian buang atau hembuskan perlahan-lahan dalam 3 hitungan selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru atau fasilitator menghitung sampai 3 dengan lambat. Berikutnya, mari bersama-sama kita ambil napas panjang dan dalam, lalu hembuskan perlahan. Kembali kita ambil napas panjang dan dalam, lalu hembuskan perlahan. Tunggu sekitar 1 menit. Nah, jika kamu merasa sudah siap, silakan membuka matamu perlahan-lahan. Lakukan beberapa gerakan peregangan ringan seperti menundukkan kepala ke bawah dan menengadahkan kepala ke atas, lalu menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri selama beberapa hitungan atau detik.
dan silakan kembali ke tempat dudukmu. Latihan 2. Relaksasi. Meletakkan akar atau berdiri. Guru berkata, ambil posisi berdiri yang nyaman sehingga kamu bisa bergerak dengan leluasa tanpa menyentuh orang lain. Kamu boleh memejamkan atau membiarkan matamu tetap terbuka selama kita melakukan latihan relaksasi ini. Kamu bebas memilih. Mohon untuk bersikap tenang atau tidak bersuara agar kita dapat memulai latihan relaksasi. Tunggu sampai semua siswa diam. Tekan atau pijakkanlah kakimu dengan kuat ke tanah atau lantai. Bayangkan seolah-olah kakimu adalah pangkal sebuah pohon yang kokoh dan tak tergoyahkan. Rasakan telapak kakimu menyentuh tanah yang ada di permukaan bumi. Bayangkan betapa dalamnya bumi tempat kamu berpijak saat ini. Selama puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, bumi yang tua ini adalah tempat kita dan para leluhur kita berjalan, bermain, bercocok tanam, dan melakukan berbagai kegiatan. Berdirilah dengan tegak, tekan atau pijakkanlah kakimu ke tanah, dan bayangkan seolah-olah ada energi lembut namun penuh kekuatan dan kebijaksanaan muncul dari dalam bumi tempat kamu berdiri saat ini. Kemudian perlahan-lahan aura energi tersebut mengaliri tubuhmu. Bayangkan energi itu bergerak perlahan mulai dari telapak kaki, lalu menuju ke arah kedua kakimu, lalu naik hingga ke perut dan dadamu. Energi itu lalu mengalir memenuhi ruang hatimu. Rasakanlah sensasinya. Kemudian energi itu kembali bergerak mengalir di sepanjang lenganmu, lalu bergerak naik perlahan ke bahu, punggung, dan leher sampai ke ubun-ubunmu. Bayangkan bumi ini memberikan kita energi kebijaksanaan dan ketenangan yang kita perlukan untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Bumi membisikkan rahasia kehidupan dengan lembut di telinga kita. Ingatlah bahwa kamu bisa melakukan kegiatan ini kapan saja. Bumi tempat kamu berpijak ini akan selalu siap memberikanmu ketenangan dan kekuatan di saat kamu merasa lemah atau lembut atau takut. Nah, jika kamu merasa sudah siap, silakan membuka matamu perlahan-lahan. Cobalah melihat sekelilingmu, lakukanlah beberapa gerakan peregangan ringan, dan silakan kembali ke tempat dudukmu. Latihan relaksasi 3. Balon merah, duduk atau berdiri. Guru berkata, ambil posisi berdiri yang nyaman sehingga kamu bisa bergerak dengan leluasa tanpa menyentuh orang lain. Kamu boleh memejamkan atau membiarkan matamu tetap terbuka selama kita melakukan latihan relaksasi ini. Kamu bebas memilih. Mohon untuk bersikap tenang atau tidak bersuara agar kita dapat memulai latihan relaksasi. Tunggu sampai semua siswa diam. Marilah kita mengambil napas dalam-dalam secara perlahan. Bernapaslah melalui hidung dan hembuskanlah melalui mulut. Berikutnya mari kita kembali menarik napas dalam-dalam dan tahan napas kita selama 3 hitungan. Selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru atau fasilitator menghitung sampai 3 secara perlahan. Kemudian buang atau hembuskan perlahan-lahan dalam 3 hitungan selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru fasilitator menghitung sampai 3 dengan lambat. Ulangi proses ini beberapa kali. Sekarang marilah sama-sama kita membayangkan seolah-olah kita sedang memegang sebuah balon berwarna merah. Saat meniup balon, bayangkanlah semua pikiran dan emosi negatif yang mungkin kita rasakan saat ini keluar dari tubuh dan pikiran kita. Lalu bergerak masuk, berpindah ke dalam balon. Mungkin itu adalah hal negatif yang kita rasakan terhadap orang lain, atau pikiran negatif tentang diri kita sendiri. Sekaranglah waktunya untuk menyingkirkan semua itu. Sekali lagi, mari kita bayangkan bahwa jika kita sedang meniup balon merah tersebut, sembari membersihkan tubuh dan pikiran kita dari semua pikiran dan perasaan negatif. Saat balon merah yang kita tiup sudah penuh dan menjadi keras, mari kita bayangkan kita memegang balon yang sudah penuh atau keras tersebut di tangan kanan kita dan memegang sebuah peniti yang tajam di tangan kiri kita. Kita akan meletuskan balon tersebut, balon merah tersebut. Kita dan membayangkan semua pikiran negatif
yang tadi sudah kita tiupkan ke dalam balon sekarang melayang-layang di udara. Silakan kembali mengambil napas panjang dan dalam, lalu hembuskan secara perlahan. Jika sudah siap, silakan letuskan balonmu sekarang. Perlahan-lahan bukalah matamu. Lakukanlah beberapa gerakan peregangan ringan dan silakan kembali ke tempat dudukmu. Latihan relaksasi 4. Apa yang dapat kamu dengar? Duduk atau berdiri? Guru berkata, ambil posisi berdiri yang nyaman. Sehingga kamu bisa bergerak dengan leluasa tanpa menyentuh orang lain. Kamu boleh memejamkan atau membiarkan matamu tetap terbuka selama kita melakukan latihan relaksasi ini. Kamu bebas memilih, mohon untuk bersikap tenang atau tidak bersuara agar kita dapat memulai latihan relaksasi. Tunggu sampai semua siswa diam. Marilah kita pelan-pelan mulai mengambil napas dalam-dalam. Bernapaslah melalui hidung dan hembuskanlah melalui mulut. Berikutnya mari kita kembali menarik napas dalam-dalam dan tahan napas selama 3 hitungan atau selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru atau fasilitator menghitung sampai 3 secara perlahan. Kemudian buang atau hembuskan perlahan-lahan dalam 3 hitungan atau selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru atau fasilitator menghitung sampai 3 dengan lambat. Ulangi proses ini beberapa kali. Marilah kita memperhatikan bunyi atau suara yang kita dengar di sekitar kita. Mulailah dengan memfokuskan pada satu bunyi yang dapat kita dengar di dalam ruangan kita saat ini. Mungkin bunyi detak jarum jam atau suara cabang pohon yang tertiup angin yang terdengar seolah-olah sedang mengetuk-etuk jendela ruangan kita. Perhatikanlah bunyi itu dengan seksama. Jeda sejenak. Sekarang marilah kita mengalihkan fokus pikiran kita pada suara yang bisa kita dengar dari luar ruangan. Mungkin suara burung atau desiran angin yang bertiup di antara pepohonan. Perhatikanlah suara itu dengan seksama. Jeda sejenak. Sekarang marilah kita mengalihkan fokus pikiran kita pada semua bunyi atau suara yang dapat kita dengar di sekitar kita. Jeda sejenak. Silakan kembali mengambil napas yang dalam dan hembuskan secara perlahan. Jika sudah selesai, bukalah matamu perlahan-lahan, lakukanlah beberapa gerakan peregangan ringan, dan silakan kembali ke tempat dudukmu. Latihan relaksasi 5. Mantra positif, duduk atau berdiri. Guru berkata, ambil posisi yang nyaman, leluasa, dan tidak terlalu berdekatan dengan tidak menyentuh orang lain. Kamu dapat memilih untuk duduk di kursimu, atau duduk di lantai, atau berdiri. Tetapi jangan berbaring di lantai. Kalau menurutmu nyaman, kamu boleh memejamkan atau membiarkan matamu tetap terbuka selama kita melakukan latihan relaksasi ini. Kamu bebas memilih. Mohon untuk bersikap tenang atau tidak bersuara agar kita dapat memulai latihan relaksasi. Tunggu sampai semua siswa diam. Marilah kita pelan-pelan mengambil napas dalam-dalam. Tariklah napas melalui hidung dan hembuskanlah melalui mulut. Berikutnya, mari kita kembali menarik napas dalam-dalam dan tahan napas selama 3 hitungan selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru fasilitator menghitung sampai 3 secara perlahan. Kemudian buang atau hembuskan perlahan-lahan dalam 3 hitungan selama 3 detik. 1, 2, 3. Guru atau fasilitator menghitung sampai 3 dengan lambat. Ulangi proses ini beberapa kali. Sekarang kita akan berlatih mengatakan hal-hal positif tentang diri kita sendiri. Tarik napas dalam-dalam atau hembuskan secara perlahan. Saya akan membacakan beberapa pernyataan.
dan kamu akan membayangkan atau memvisualisasikannya dalam pikiranmu. Guru membaca pernyataan berikut dengan lantang, beri jeda 5 detik untuk masing-masing pernyataan. Guru membaca pernyataan berikut dengan lantang, beri jeda 5 detik untuk masing-masing pernyataan. Saya sempurna, saya berbakat, saya aman, saya memiliki kendali atas tubuh saya sendiri, saya unik, saya dihormati. Guru dapat menambahkan beberapa pernyataan positif lain ke dalam daftar ini jika mau. Silakan kembali mengambil napas yang dalam dan hembuskan secara perlahan. Jika sudah selesai, bukalah matamu perlahan-lahan. Lakukanlah beberapa gerakan peregangan ringan, atau silakan kembali ke tempat dudukmu. Latihan memberi semangat. Pilihlah salah satu latihan memberi semangat yang ada dalam daftar ini jika Anda mengamati bahwa ketika masuk ke ruangan kelas, siswa terlihat malas, lelah, bosan, atau lesu. Latihan memberi semangat akan membantu menghidupkan suasana, membuat mereka kembali bersemangat, sehingga mereka akan tertarik dan terlibat penuh dalam pembelajaran. Giat untuk memfasilitasi memberi semangat. Bersihkan ruangan atau pindah ke ruangan luar ruangan di mana siswa dapat lebih leluasa bergerak. Semakin banyak siswa yang terlibat, maka kegiatan ini akan semakin menyenangkan. Saat memberikan instruksi, bersuara dengan lantang, penuh energi, dan bersemangat agar siswa lebih bermotivasi untuk terlibat. Perbanyaklah gerakan-gerakan yang menarik. Latihan memberi semangat 1. Ikuti saya. Mintalah siswa untuk berdiri membentuk sebuah lingkaran yang menghadap ke dalam. Jelaskan kepada siswa bahwa meregangkan bagian-bagian tubuh merupakan cara yang baik untuk menghilangkan stres serta membantu memulihkan energi dengan cara yang jauh. Kedua, berilah siswa sebuah contoh gerakan peregangan dan jelaskanlah manfaatnya. Misalnya, jelaskan bahwa dengan mengangkat kedua lengan ke atas hingga melebihi kepala, kita dapat merasakan peregangan di lengan serta peregangan di sepanjang punggung dan sisi kanan kiri tubuh kita. Peragakan gerakan peregangan ini dengan mengangkat kedua tangan, kedua lengan. Anda bisa melewati kepala dan meminta para siswa untuk mengikut sertakan gerakan Anda atau mengikuti mencontoh gerakan Anda. Mintalah siswa memikirkan mengidentifikasi bagian tubuh mereka yang dirasa tegang atau lelah, baik karena stres maupun karena sudah lama tidak digerakkan atau sudah lama tidak berolahraga. Mintalah siswa Anda membentuk sebuah lingkaran dan sampaikan bahwa mereka akan bergantian memimpin gerakan peregangan untuk bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, siswa A akan memimpin atau mencontohkan gerakan peregangan bahu, siswa B akan memimpin gerakan peregangan pinggang, dan seterusnya sampai semua mendapat kesempatan. Ingatkan siswa untuk tidak memaksakan diri melakukan gerakan peregangan yang terlalu sulit atau keras, atau mempraktikkan posisi yang tidak nyaman. Mintalah salah satu siswi atau siswa, misalnya Dita, untuk memimpin satu latihan peregangan dan siswa lainnya untuk melakukan gerakan yang diperagakan oleh Dita. Setelah selesai, maka giliran siswa-siswi yang berada di seberang kanan kiri Dita untuk bergantian memimpin gerakan. Doronglah mereka untuk memikirkan gerakan peregangan baru untuk dicoba bersama-sama. Namun jika mereka ingin meregang ulangi tiap-tiap gerakan peregangan sebanyak sekali atau 2 kali. Pastikan sesuai urutan dan dimulai dari jadwal. Akhiri kegiatan dengan bertepuk tangan atau dengan melakukan satu gerakan peregangan terakhir bersama-sama. Latihan bersama 2. Hafalkan gerakan saya. Mintalah siswa berdiri membentuk lingkaran yang menghadap ke dalam. Jelaskan kepada siswa bahwa salah satu dari mereka akan memulai permainan dengan menunjukkan sebuah gerakan atau gerakan tarian atau joget cara cepat kepada teman-temannya. Misalnya meloncat-loncat,
melompat tinggi. Beritahu siswa bahwa tujuan permainan ini adalah agar semua orang dalam lingkaran dapat giliran memperagakan gerakan teman-temannya atau menambah dan satu gerakannya kreasinya sendiri dan melakukan semua gerakan tersebut tanpa kesalahan. Orang terakhir yang mendapat giliran harus menghafal dan meragakan semua gerakan atau tarian yang diberikan oleh teman-temannya. Mulailah dengan menyepakati siapa yang akan memulai. Misalnya Ani menjadi orang pertama, dia memutuskan untuk memperagakan gerakan berputar di tempat sebanyak 1 kali. Kemudian orang di sebelah kanan Ani, misalnya Dodi, harus kembali memperagakan gerakan Ani berputar di tempat sebanyak 1 kali. Lalu menambahkan untuk gerakan kreasinya sendiri, misalnya meloncat ke kanan dan ke kiri. Berikutnya akan diikuti oleh orang sebelah kanan Dodi. Misalnya Putri yang akan memperagakan gerakan Ani berputar di tempat sebanyak 1 kali dan Dodi meloncat kanan dan kiri serta menambahkan satu gerakan kreasinya sendiri. Begitu terusnya sampai semua yang mendapat giliran dan memperagakan semua gerakan tanpa kesalahan. Latihan bersemangat 3 vol balon. Vol balon. Catatan guru, Anda akan membutuhkan 1 atau beberapa balon untuk kegiatan ini. Minta siswa untuk berdiri membentuk lingkaran yang menghadap ke timur atau ke dalam. Jelaskan kepada siswa bahwa tugas mereka adalah menjaga agar balon tetap berada di udara melayang selama mungkin. Setiap orang hanya diprogram menyentuh balon sekali dan hanya boleh bergerak di sekitar lingkaran mengikuti urutan yang disepakati bersama. Misalnya ke arah kanan atau kiri lingkaran. Ingatkan siswa untuk menghormati ruang pribadi orang lain dan tidak melukai siapapun. Jelaskan kepada siswa tentang aturan permainannya. Setiap orang hanya diperbolehkan menyentuh balon 1 kali dan harus bergerak dalam urutan yang sudah disepakati bersama dan harus tetap berada atau berdiri di sekitar lingkaran atau tidak keluar. Mulailah permainan dengan melemparkan balon ke udara ke arah salah satu siswa atau siswi yang ada di lingkaran. Siswa atau siswi tersebut harus menangkap balon dan kemudian mengoper balon ke orang di sebelahnya, begitu seterusnya. Pilihan atau opsi. Mainkan ronde eliminasi, misalnya dengan peraturan di mana siswa yang menyentuh balon lebih dari 1 kali atau membiarkan balon menyentuh lantai akan dikeluarkan dari lingkaran. Dan permainan akan terus berlanjut sampai hanya pada 1 orang yang tersisa. Buat peraturan baru, misalnya siswa hanya dapat menyentuh balon dengan tangan kanan atau kiri atau dengan lutut atau siku. Latihan pemberi semangat 4, zip, zap, zoom. Mintalah peserta untuk membentuk lingkaran yang menghadap ke dalam. Beritahu siswa bahwa mereka akan menggunakan jari telunjuk siswa mereka untuk menunjuk ke arah kanan, kiri, dan depan mereka. Jelaskan kepada siswa bahwa mereka harus membayangkan diri mereka saling mengalirkan arus listrik dari satu orang ke orang lain untuk mengucapkan kata-kata zip, zap, zoom. Untuk memberikan arus listrik pada orang yang duduk di sebelah kiri mereka harus menunjuk ke arah orang tersebut sembari mengatakan zip. Untuk memberikan arus listrik pada orang yang duduk di sebelah kanan mereka harus menunjuk ke arah orang tersebut dan mengatakan zap. Untuk memberikan arus kepada orang yang duduk di seberangnya, mereka harus menunjuk mereka ke arah orang tersebut dan mengatakan zoom. Jelaskan kepada siswa bahwa permainan akan terus berlanjut sampai ada peserta yang salah menyebutkan kata selain zip, zap, zoom atau mengacaukan pola permainan, misalnya tidak berkata apa-apa atau diam saja, atau merasa ragu-ragu untuk mengucapkan sesuatu setelah lebih dari beberapa detik, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari lingkaran. Tunjuk satu siswa untuk memulai permainan. Mainkan satu putaran. Mainkan satu putaran jika siswa dapat memahami aturannya. Sudah selesai, mari kita download ini. Kembali ke guru belajar si PKB.
Nah, selanjutnya jelaskan tujuan dari pertemuan kali ini. Apa sajakah tujuannya? Temukan 3 benda berikut ini untuk mengetahui tujuan dari pertemuan 1. Perlu para guru ketahui, mengajar PKH berbeda dengan mengajar mata pelajaran lain. Ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan yang lainnya. Tarik dan letakkan 4 alasan ke angka yang tepat. Setelah selesai, klik jawab. Mari simak kembali 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lain. PKH itu banyak berdiskusi dan menyenangkan. PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama, karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Di PKH tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. Lalu, apa sajakah penjabaran dari 4 alasan tersebut? Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Terkadang ada siswa-siswi yang merasa malu untuk bertanya tentang hal-hal yang didiskusikan kepada gurunya. Untuk itu, beritahu siswa-siswi Anda untuk menuliskan pertanyaan mereka dan meletakkannya di kotak pertanyaan tanpa harus menulis nama mereka pada kertas pertanyaan. Kita akan mendiskusikan pertanyaan tersebut pada pertemuan berikutnya. Lanjutkan pelajaran PKH dengan memberikan informasi tentang keterampilan hidup. Keterampilan hidup adalah keterampilan untuk membantu mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Apa sajakah contohnya? Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya, jelaskan kepada siswa-siswi bahwa terdapat 3 keterampilan yang dibutuhkan untuk menyokong pendidikan yang lengkap atau menyeluruh. Jika diibaratkan sebagai sebuah bangku berkaki 3, maka ketiga kaki bangku tersebut masing-masing adalah keterampilan akademik, keterampilan penghidupan, dan keterampilan hidup. Lalu, tahukah Anda definisi dari masing-masing keterampilan? Tarik dan letakkan masing-masing keterampilan pada kotak yang tepat. Halo guys, kita bersama si Arkan. Si Arkan belajar jalannya ada dan aku masih kelas 2. Selanjutnya, ada 3 hal yang perlu Anda lakukan dalam menjelaskan keterampilan hidup. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut.
Sebagai guru, Anda harus memahami 13 keterampilan hidup yang ada dalam PKH. Keterampilan hidup tersebut adalah mengatur diri sendiri, kreativitas, berpikir kritis, berpartisipasi, berempati, menghargai perbedaan, mengambil keputusan, bernegosiasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, resilient atau ketangguhan atau ketahanan, mengelola stres dan emosi. Klik nomor 1 sampai dengan 6 untuk informasi lebih lanjut. Hutan. Hutan. Lagi dipredek. Klik nomor 7 sampai dengan 13 untuk informasi lebih lanjut. Apek jumbo. Si Allah Berikan penjelasan kepada siswa-siswi terkait 13 pendidikan keterampilan hidup dan kemudian diskusikan. Selanjutnya, ajaklah para siswa-siswi untuk membuat komitmen belajar atau peraturan kelas. Mungkin saja ada siswa-siswi yang malu untuk bertanya. Nah, Anda bisa memulainya dengan pertanyaan. Bagaimana siswa-siswi Anda ingin diperlakukan satu sama lain di kelas PKH ini? Bagaimana guru memperlakukan siswa-siswi sesuai dengan keinginan mereka? Jika masih belum ada yang berani berbicara, maka sebaiknya mengarahkan pertanyaan tersebut kepada siswa-siswi tertentu. Jika para siswa-siswi sudah menentukan komitmen belajar atau aturan kelas, maka mintalah mereka untuk menuliskannya pada sebuah kertas besar lalu menempelkannya di kelas. Klik siswa dan siswi di depan kelas untuk informasi lebih lanjut. Pada akhir sesi pertemuan ini, jangan lupa untuk melakukan 3 hal ini. Klik setiap istilah untuk informasi lebih lanjut. Di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama, karena ini membahas tentang kehidupan mereka. Hal tersebut adalah salah satu cara utama untuk menyampaikan kepada para siswa-siswi bahwa PKH berbeda dari kelas lainnya. Nah, apakah 3 cara utama lainnya yang bisa Anda sampaikan kepada para siswa-siswi Anda? Pilih 3 jawaban yang tepat. Ada 13 keterampilan hidup. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide dan keyakinan seseorang dengan cara yang meyakinkan. Keterampilan hidup apakah yang dimaksud tersebut? Pilih 1 jawaban yang tepat. Siapakah yang terlibat paling utama dalam membuat komitmen belajar atau peraturan kelas? Pilih 1 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 1, pengantar pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. PKH berbeda dari mata pelajaran lainnya. Ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lainnya. 1. PKH itu banyak berdiskusi dan menyenangkan. 2. PKH adalah membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari.
3 di PKH, siswa-siswi adalah pihak yang memiliki sumber informasi utama karena ini membahas tentang kehidupan mereka. 4 di PKH, tidak ada pertanyaan yang dianggap bodoh. 13 keterampilan hidup PKH. 1. Mengatur diri sendiri. 2. Kreativitas. 3. Berpikir kritis. 4. Berpartisipasi. 5. Berempati. 6. Menghargai perbedaan. 7. Mengambil keputusan. 8. Bernegosiasi. 9. Bekerja sama. 10. Menyelesaikan masalah. 11. Berkomunikasi. 12. Resilient atau bertahan. Ke-13. Mengelola stres dan emosi. Komitmen belajar atau peraturan kelas. Komitmen belajar atau peraturan kelas disusun bersama-sama dan ditampilkan di kelas selama pertemuan PKH berlangsung. Anda telah sampai pada akhir pengantar pendidikan keterampilan hidup. 4% sudah kita lewati komplit. Pada pertemuan satu ini Anda akan belajar pengantar PKH yang membahas tentang 13 keterampilan hidup yang terdapat dalam kurikulum PKH ini dan bagaimana PKH berbeda dari mata pelajaran lainnya. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi perbedaan PKH dengan mata pelajaran lainnya, menentukan 13 keterampilan hidup yang termasuk dalam kurikulum PKH dan membantu serta mengingatkan siswa-siswi Anda tentang aturan kelas. Klik topik yang tersedia di modul ini untuk membuka konten e-learning selama belajar. Perhatian, setelah menyelesaikan modul ini, klik tombol mark komplit untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Mark komplit. Demikianlah pertemuan BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup, materi yang kedua, pengantar pendidikan keterampilan hidup PKH. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tidak